Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Usmansyah dengan NIM 22040450009 dari kelas A, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan melakukan konseling kelompok dengan menggunakan pendekatan behavioristik teknik modeling. Jadi di sini kasus yang saya angkat yaitu perilaku mengganggu atau destructive classroom behavior. Jadi di sini berdasarkan angket yang saya lakukan dengan metode sosiometri, teridentifikasi ada 4 siswa yang ditolak oleh teman-temannya karena melakukan perilaku mengganggu di kelas, seperti jalan-jalan dari tempat duduk, mengganggu teman, mengambil barang teman tanpa izin, mengejek-ejek teman, mengolok-olok berlebihan, bahkan mengganggu saat jam mata pelajaran. Nah, keempat siswa ini juga sering tidak mendengarkan arahan guru, berjalan-jalan waktu jam pelajaran. Bahkan mereka ini sering berbicara kasar atau kata-kata yang tidak pantas. Jadi di sini dengan pendekatan behavioristik saya menggunakan teknik modeling. Nah, jadi dengan teknik modeling ini nantinya ketika saya melakukan konseling kelompok, keempat konseling tersebut akan mengamati video tersebut bahwa dampak dari perilaku mengganggu dan berbicara kasar atau kata-kata yang tidak pantas akan berakibat pada dirinya sendiri dan bahkan dengan hubungan sosialnya dengan orang sekitar mereka. Nah, jadi konseling ini dapat belajar bahwa dengan berbicara kasar atau kata-kata yang tidak pantas serta mengganggu area privasi teman-temannya akan membuat mereka dijauhi, bahkan teman-teman ini tidak suka dan merasa terganggu akan kehadiran mereka. Nah, dari sini timbullah pikiran-pikiran konseling bahwa oh, begini dampak dari perilaku yang mereka lakukan terkait video yang nantinya saya tayangkan. Video ini ada 2. Yang pertama itu video terkait perilaku mengganggu. Nah, video yang kedua itu tentang perilaku berbicara kasar atau kata-kata yang tidak pantas. Nah, dari video yang nantinya saya tampilkan, keempat konseling tersebut akan berpikir bahwa oh, begini dampak dari perilaku mengganggu dan berbicara kasar ini akan berdampak pada hubungan sosialnya, bahkan diri mereka sendiri. Nah, dari situlah mereka akan tahu bahwa oh, perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya. Silahkan saksikan video konseling kelompok yang saya lakukan menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik modeling. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, sebelum itu kan kita belum saling kenal. Ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Putri dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan menjadi pemimpin untuk memimpin pada kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi saya ada icebreakingnya itu perkenalan nama dan tepukan. Jadi kalian akan memperkenalkan diri kalian dengan menyebutkan perkenalkan nama saya Putri, lalu melakukan gerakan yang kreativitas kalian sendiri. Oke, jadi saya memberikan contoh terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Putri. Oke, sekarang mulai dari sini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya
Iva. Oke, sekarang semuanya tiru tadi gerakan yang sudah diperlihatkan oleh temannya serta namanya. Oke, 1, 2, 3. Iva. Oke, selanjutnya. Alia. Oke, 1, 2, 3. Alia. Oke, Baik, selanjutnya Mutia. oke, semuanya 1, 2, 3. Mutia. Oke, terakhir. Fatima. Oke, 1, 2, 3. Fatima. Oke. Oke, sebelum itu saya mau bertanya nih, kamu dari kelas berapa? Kalau saya dari kelas 85. Oke, 85. Kalau kita 81. 81. 83. 83. Kita. 85 Ibu. Oke, 85 berarti sama ya sama Iya, sama. Iva. Sudah saling kenal. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi alasan saya panggil kalian ke sini itu karena kita akan mengadakan konseling kelompok. Mengapa kalian berempat yang saya pilih? Karena berdasarkan angket yang saya bagikan di kelas kalian kemarin itu, kalian mendapatkan pilihan terbanyak sebagai siswa yang dianggap sering mengganggu di kelas. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok untuk membantu kalian mengurangi perilaku mengganggu tersebut. Jadi, tujuan dari konseling kelompok ini adalah supaya kalian bisa memahami dan mengendalikan perilaku yang mengganggu di kelas. Kita juga akan belajar mengembangkan sikap yang lebih positif dengan mencontoh perilaku baik sehingga suasana belajar di kelas akan menjadi lebih nyaman dan kondusif. Oke, jadi kita akan melakukan konseling kelompok selama 45 menit kira-kira. Apakah kalian setuju dengan saran dari saya atau mungkin ada saran yang lebih baik untuk kenyamanan kalian masing-masing? Setuju Ibu. Oke, setuju ya? Oke, alhamdulillah kalau kalian setuju. Oke, baik, sebelum kita mulai, saya berharap kalian mau menceritakan dengan jujur apa saja masalah yang kalian hadapi dan alasan kalian sering mengganggu teman. Kalian tidak perlu khawatir, semua yang kalian ceritakan di sesi konseling ini akan saya rahasiakan. Karena saya juga berharap kalian bersedia mengikuti konseling kelompok ini dengan sukarela. Kira-kira kalian mengikuti konseling kelompok ini dengan sukarela atau ada paksaan? Sukarela, Ibu. Oke, alhamdulillah ya, sukarela. Oke, baik, sebelum itu apakah kalian semua sudah siap mengikuti sesi konseling kelompok ini? Siap, Bu. Jadi saya berharap kalian semua bisa mengikuti aturan selama sesi konseling ini ya, yaitu dengan menjaga kerahasiaan apa yang dibahas di sini dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, jangan menggunakan kata-kata kotor atau kata kasar selama sesi berlangsung. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan kalian satu ice breaking yang berjudul perilaku baik versus perilaku mengganggu. Jadi saya akan membagikan kalian menjadi dua kelompok kecil. Setiap kelompok akan mengambil dua kertas dan dua kertas situasi, lalu menentukan apakah situasi tersebut masuk dalam perilaku baik atau perilaku mengganggu. Nah, setelah itu kalian tempelkan di depan sini ya. Oke, nanti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, kalian silakan memilih. Dua kertas ya, satu kelompok. Oke. Nanti kalian tempel pakai ini ya. Baik, apakah kalian sudah bisa menentukan yang mana perilaku baik dan mana perilaku mengganggu? Sudah bisa, Ibu. Oke, dimulai dari kelompok 1 dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2.
Oke, jadi kelompok satu ini memilih perilaku mengganggu sebagai membuat keributan saat guru menjelaskan. Kira-kira benar tidak itu perilaku mengganggu? Nah, Setuju ya, itu perilaku mengganggu. setuju. Oke, terus kelompok satu juga memilih perilaku baik, yaitu membantu teman yang sedang kesulitan. Kira-kira betul tidak itu perilaku yang baik? Betul, Bu. Oke. Terus kelompok dua memilih berjalan-jalan tanpa izin saat pelajaran berlangsung, masuk dalam perilaku mengganggu. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Oke. Dan kelompok dua juga memilih perilaku baik yaitu mengangkat tangan untuk bertanya. Setuju. Kenapa setuju? Karena Karena apa? keributan itu mengganggu seseorang teman lain di kelas. Kalau kita ribut pasti akan mengganggu. Oke, luar biasa ya. Beri aplaus dulu untuk Alia. Oke. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pertanyaan, yaitu yang pertama, apa dampak dari perilaku mengganggu terhadap suasana kelas? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya, Bu, kalau dampak dari perilaku mengganggu di kelas itu bisa membuat kita merasa tidak nyaman dan juga suasananya itu menjadi tidak kondusif, sehingga proses pembelajaran yang kita terima itu kurang maksimal, Ibu, untuk Oke. masuk di Oke, luar biasa. Berarti pemahamannya Fatin tadi ini bahwa dampak dari perilaku mengganggu ini pelajaran jadi mengganggu dan sulit berkonsentrasi ya ketika waktu pelajaran. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa jawab apa dampak dari perilaku mengganggu terhadap suasana kelas? Saya Bu, Oke, silakan Alia. pelajaran itu jadi terganggu. Jadi teman-teman itu akan kehilangan juga konsentrasi karena siswa mengganggu dan jadwal belajar itu menjadi terlambat selesai. Oke, luar biasa ya pemahaman Alia bahwa suasana tidak akan kondusif jika ada yang mengganggu dan teman-teman ini akan sulit fokus ketika belajar. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana perasaan kalian jika teman kalian melakukan perilaku yang mengganggu tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, Oke, Mutia. kalau saya sendiri Bu, saya akan merasa kesal dan terganggu apalagi kalau saya itu sedang berusaha mendengarkan guru Bu. Jadi kadang juga jadi tidak semangat dalam belajar. Oke, Mutia ini merasa kesal dan terganggu apabila ada salah satu siswa yang mengganggu di dalam kelas ketika Mutia ini sedang fokus untuk mendengarkan guru mengajar atau sementara belajar ya. Oke, terakhir, kira-kira bagaimana perasaannya kamu ketika ada teman yang melakukan perilaku mengganggu? Saya Bu, jadi kalau saya sendiri itu tentunya saya merasa tidak nyaman karena suasana kelas itu tentunya akan menjadi ribut dan juga kacau. Oke, luar biasa ya. Berarti kalian sudah sangat paham gimana sih itu perasaan kalian ketika berada di posisi teman yang diganggu. Kalian juga tahu akibat dan dampak dari perilaku mengganggu ini terhadap suasana kelas akan mengganggu teman-teman yang lain dan guru ketika sementara melakukan proses belajar mengajar. Nah, kalian paham kan bahwa perilaku mengganggu di kelas ini berdampak negatif terhadap suasana kelas, seperti mengurangi fokus, menunda jadwal, dan menghambat proses pembelajaran. Nah, dampak tersebut juga mempengaruhi emosi siswa, menyebabkan rasa kesal, terganggu, dan tidak nyaman, serta menurunkan semangat belajar. Nah, apakah masih ada hal yang belum kalian pahami? Tidak ada Bu. Sudah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Alhamdulillah. Baik, kalau kalian semua sudah paham, selanjutnya kita akan masuk pada tahap pelaksanaan kegiatan ini. Baik, sebelum itu saya ingin bertanya nih, apa sih yang kalian ketahui terkait perilaku mengganggu? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi perilaku mengganggu itu membuat seseorang untuk sulit fokus dalam kelas, kemudian bercanda berlebihan dan juga berbicara pada saat guru sedang menjelaskan itu. Oke, baik. Jadi menurut Fatimah ini bahwa perilaku mengganggu itu kalau misalnya ada yang sengaja membuat keributan seperti melempar barang, berteriak atau melakukan keributan ya di dalam kelas, dan itu merupakan perilaku yang sangat mengganggu.
Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau mengeluarkan pendapatnya terkait perilaku mengganggu? Oke, Nadia. Kalau perilaku mengganggu itu ada yang sengaja membuat keributan, seperti melempar-lempar barang, terus juga berteriak, memanggil teman dengan suara yang besar atau keras saat sedang kita itu lagi belajar. Oke, luar biasa ya. Oke, selanjutnya Mutia. Kalau saya itu ibu perilaku mengganggu misalnya mengganggu teman yang sedang serius belajar seperti biasanya ada menutup meja, menepuk pundak atau biasanya juga ada bercanda yang tidak tepat di waktunya begitu. Oke, jadi pemahaman Mutia terkait perilaku mengganggu ini, misalnya mengganggu teman ketika sementara lagi proses belajar, lagi serius belajar nih, tiba-tiba dia mengetuk meja, menepuk pundak temannya, atau bahkan bercanda ketika waktu yang tidak tepat. Oke, yang terakhir mungkin Iva. Jadi kalau dari saya perilaku mengganggu itu seperti membuat suasana jadi tidak tenang, misalnya mengobrol terus menerus dan juga memainkan suara keras ataupun melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Oke, jadi perilaku mengganggu ini hampir sama ya dengan pendapat teman-temannya bahwa membuat suasana tidak tenang, misalnya dengan mengobrol terus-menerus, memainkan suara yang sangat keras, teriak, atau membuat hal-hal yang di luar dalam proses belajar mengajar. Oke, benar sekali ya pemahaman kalian terkait perilaku mengganggu. Nah, perilaku mengganggu ini adalah tindakan yang menghambat proses pembelajaran dan sering terjadi berulang kali dengan berbagai bentuk, seperti melanggar aturan, sulit menghadapi tugas, atau mengganggu teman dan guru. Nah, jika perilaku ini dibiarkan, perilaku ini dapat membuat suasana kelas tidak nyaman. Nah, akan menurunkan efektivitas pembelajaran dan memicu masalah yang lebih serius di masa depan. Contohnya itu termaksud berbicara saat guru menjelaskan, bercanda berlebihan, membuat keributan, atau melakukan hal-hal yang tidak relevan sehingga kelas menjadi sulit untuk fokus. Nah, tindakan ini sering muncul karena berbagai alasan, seperti bosan, ingin mencari perhatian, kesulitan memahami pelajaran, atau kurangnya keterampilan sosial. Jadi, jika tidak ditangani, maka perilaku mengganggu ini dapat menurunkan efektivitas pembelajaran, membuat siswa lain kesulitan fokus, dan bahkan berpotensi menimbulkan masalah perilaku yang lebih serius di masa yang akan datang. Oke, baik, selanjutnya Ibu ingin kalian bercerita tentang perilaku mengganggu yang biasa kalian lakukan di kelas, serta kira-kira situasi apa sih yang membuat kalian melakukan hal tersebut. Oke, siapa yang mau mulai duluan nih? Oke, silakan. Ibu, saya ingin bercerita tentang perilaku mengganggu saya ini. Jadi saya itu suka berkeliling di kelas saat pelajaran itu sedang berlangsung. Terus juga saya mengganggu teman dan mengambil barangnya tanpa izin. Dan ada beberapa teman yang terganggu akan hal itu karena saya juga sering berbicara kasar. Terus juga karena saya sering ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain. Oke, jadi permasalahan Alia ini biasanya sering berkeliling di kelas saat pelajaran berlangsung, biasa berbicara kasar ya, terus pernah mengambil barang tanpa izin, dan karena perilaku mengganggu ini karena ikut-ikutan ya dengan teman-teman. Oke, selanjutnya siapa yang ingin bercerita? Oke, saya dulu, silakan Fatima. Kalau saya ibu, ada tekanan dari teman-teman untuk melakukan hal yang sama agar saya bisa diterima dalam kelompok tersebut ibu. Selain itu, kelas juga kurang teratur dan kurang pengawasan dari guru maupun dari ketua kelasnya, dan juga perilaku saya termasuk bersuara ribut, berbicara dengan nada yang kasar, kemudian menggunakan kata-kata yang tidak sopan, dan juga mengganggu teman dengan mengambil barang tanpa seizinnya ibu. Oke, berarti Fatima ini hampir sama ya permasalahannya dengan Alia, bahwa menggunakan kata-kata yang tidak sopan, mengganggu teman, bahkan mengambil barang tanpa izin, dan itu pun karena tekanan dari teman-teman atau agar Fatima ini diterima dalam kelompok. Oke, Ibu paham. Oke, selanjutnya, silakan Mutia. Kalau saya itu biasanya mengganggu dengan bercanda berlebihan dengan teman. Biasa juga terkadang tidak sopan bu, dan terkadang juga membuat keributan atau mondar-mandir di kelas karena saya terkadang merasa bosan. Oke, jadi faktor penyebab Mutia ini mengganggu karena merasa bosan ya, dan sering bercanda berlebihan atau bahkan tidak sopan. Itu faktor penyebab Mutia ini melakukan perilaku mengganggu. Oke, terakhir Mbak Iva.
Ya, jadi kalau saya itu biasanya itu saya mengganggu teman dengan mengambil barang tanpa izin, terus mengolok-olok dan juga ngolok-ngoloknya itu dengan menggunakan kata kasar Bu, karena ikut-ikutan dengan teman-teman. Jadi Arifa ini juga melakukan hal yang sama seperti Mutia, Alia dan Fatimah. Tapi Arifa ini karena faktor tekanan dari temannya juga, faktor ikut-ikutan nih. Oke, baik. Jadi perilaku mengganggu yang kalian sering lakukan ini dipengaruhi oleh teman-teman, rasa bosan atau karena kelas yang kurang teratur dan pengawasan yang kurang cukup ya. Jadi kalian ini cenderung ikut-ikutan dengan teman, mengganggu teman yang lain dan menggunakan kata kasar untuk merasa diterima dalam kelompok atau merasa atau bahkan melakukan hal ini karena merasa tidak ada yang mengawasi kalian. Oke. Saya paham permasalahan dari kalian berempat. Oke, jadi kalian terus melakukan perilaku mengganggu ini karena menganggapnya hanya sebagai sebuah lelucon untuk diterima dalam kelompok dan karena tidak ada teguran yang konsisten. Itulah sebabnya kalian ini merasa perilaku tersebut tidak masalah ya. Oke. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih, apa yang biasanya terjadi sebelum kalian ini mulai mengganggu teman? Saya Oke, Alia silakan. biasanya tuh Bu, kalau saya mengganggu teman itu saya merasa bosan. Jadi karena saya merasa bosan ini sehingga saya tidak tertarik dengan pembelajaran. Nah, kalau saya tidak tertarik itu saya mulai bergerak, banyak sekali gerak saya dan itu saya banyak juga bicara dan teman-teman itu jadi ikut-ikutan. Oke, jadi Alia ini merasa bosan, adanya rasa bosan dalam diri, akhirnya melakukan perilaku mengganggu yang mengganggu produktivitas dalam kelas hingga teman-teman yang lain ikutan. Oke, yang lain? Saya Bu, Oke, silakan Fatima. jadi sebelum saya mengganggu di kelas itu, Ibu, atau sebelum saya mengganggu teman, saya merasa tertekan untuk ikut dengan teman-teman yang sudah melakukan hal tersebut. Kalau teman-teman mulai ribut, saya juga pasti akan ikut ribut. Jadi supaya saya juga bisa diterima, Ibu. Oke, jadi Fatima ini juga karena ikut-ikutan dengan teman supaya diterima ya dalam kelompok tersebut biar tidak dikucilkan ya ceritanya. Oke, selanjutnya Saya Bu. oke. Jadi kalau saya itu sebelum mengganggu teman itu biasanya saya merasa bosan dan tidak fokus dalam pelajaran Bu. Jadi kalau suasana kelas itu mulai sepi atau ada teman yang bercanda, saya biasanya ikut-ikutan nih Bu. Oke, Mutia ini juga ikut-ikutan dan bahkan merasa bosan sama halnya dengan Alia ya. Oke, yang terakhir. Ya, jadi kalau saya itu biasanya itu saya sebelum mengganggu teman, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman lain. Jadi kalau mereka mulai bercanda atau mulai sepi, tentunya saya juga ikut-ikutan untuk membuat keributan seperti itu. Oke, jadi Iva juga hampir sama dengan teman-temannya bahwa ikut-ikutan dan adanya rasa bosan dan juga tanpa adanya pengawasan dari guru ya. Oke, apakah teman-teman atau guru memberi respon tertentu saat kalian mengganggu? Kira-kira apa sih bentuk responnya? Saya Bu, Oke, kadang-kadang tuh mereka hanya tertawa atau ikut-ikutan saja. Tetapi guru itu biasanya menegur saya atau memberikan saya itu peringatan. Jadi guru memberikan peringatan dan terkadang guru juga terlihat marah. Jadi tapi saya merasa tidak terlalu dihiraukan. oke, jadi yang memperkuat Alia ini melakukan hal tersebut secara berulang karena merasa bahwa tidak ada pengawasan penuh atau guru ini tidak memberikan peringatan yang keras begitu ya. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Oke, Fatima. Jadi kalau saya Ibu, teman-teman itu biasanya merasa terganggu dan kalau guru menegur, saya merasa itu cuma sebentar dan setelah itu saya melanjutkannya lagi Ibu. Dan rasanya tidak ada teguran yang benar-benar membuat saya bisa berhenti untuk melakukannya. Oke, berarti Fatima ini merasakan hal yang sama seperti Alia bahwa tidak ada teguran atau bahkan merasa tidak dihiraukan ya. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Oke, Mutia. Kalau saya Bu, biasanya teman-teman itu mereka merasa marah, jadi mereka melakukan guru. Tetapi guru itu sering memberikan teguran atau minta kami itu untuk diam saja. Nah, kadang-kadang juga saya tuh merasa tidak terlalu dihiraukan Bu. Jadi saya saya tetap melanjutkannya begitu.
Oke, berarti dari kalian bertiga ini responnya hampir sama ya. Merasa tidak ada yang dihiraukan, tidak ada respon dari gurunya, bahkan kayak merasa dihiraukan gitu, kayak tidak ada sesuatu yang membuat kalian ini merasa bahwa kayak oh ini perilaku yang salah. Oke, yang terakhir. Nanti kalau saya itu teman-teman itu biasanya hanya tertawa atau ikut terlibat, tetapi guru sering menegur atau meminta saya untuk berhenti. Tapi namun kadang saya merasa teguran itu hanya sebentar dan tidak terlalu mengubah perilaku saya. Oke, jadi Arifah ini juga merasa bahwa teguran dari guru juga hanya sebatas oh Iva jangan ini, kayak oh sedikit saja begitu, tidak ada kayak teguran yang kayak oh lain kali kalau kamu lakukan ini lagi nanti begini gitu kan. Oke, baik. Jadi saya paham apa faktor atau sesuatu yang membuat kalian melakukan hal tersebut atau penguat perilaku mengganggu kalian ini. Oke, baik. Jadi tujuan konseling kita ini pada pertemuan ini yaitu untuk mengurangi perilaku mengganggu dan menggantinya dengan perilaku yang lebih positif. Sekarang saya akan menampilkan video terkait perilaku mengganggu dan berbicara kotor serta berbicara kasar kepada orang lain. Oke, jadi nanti kalian menonton ini terus saya akan meminta kalian menyimpulkan apa yang kalian tonton dari video tersebut. Kalian bisa nonton? Bisa. It's me. May I come in? Of course, come in. Yeah. What a messy room you have. You need to clean it up, man. All right. Maybe later. What are you up to? Let's hang out. I'm in the middle of doing my homework. I'm almost done. Hold on. Okay. But it's really hot in here. Can I open a window? Yeah, go ahead. Thanks. Phew. Oh, my homework. I'm so sorry. Can I read this book? Yeah. Go ahead. This is too difficult. And I already read this. And this is boring. And can I draw on your sketchbook? Yeah, sure. Bentar ya. Ready to hatch some cool pets. Like tomato. Can you help me draw a lion? No, I'm super duper busy. Okay. Can I open this drawer? Phew. Can you just please be quiet for a minute? Yes. And can I? Okay. Do whatever you want. Gotcha. You said so. Yes, I'm finally done. Oh my gosh, what happened to my room? Oke, baik. Baik, setelah kalian menonton video pertama, apa yang dapat kalian ambil dan pahami dari video tersebut? Saya Bu, Oke, silakan. setelah saya menonton video tadi itu saya merasa kesulitan untuk fokus jika ada teman yang terus mengganggu, karena tadi cewek yang ada di video ini tuh terus mengerjakan tugas tapi selalu diganggu oleh teman, dan itu terkadang saya tetap mengizinkan agar mereka merasa tidak ditinggalkan, tapi itu tetap membuat orang yang mengerjakan pasti akan merasa kesal.
Oke, jadi di dalam video tersebut yang tadi Alia ini katakan bahwa anak perempuan tersebut akan merasa sulit fokus jika ada teman yang terus mengganggu seperti berbicara atau meminta sesuatu saat anak perempuan tersebut sedang menyelesaikan tugas. Oke, yang lain? Saya Oke, ya. Jadi saya merasa kalau si anak cowok itu akan terus mengajak dia bercanda atau berbicara saat sedang belajar yang sesuai tadi di video ya, yang anak cewek. Nah, terkadang saya tidak bisa menahan diri Bu dan ikut terlibat, tapi itu mengganggu fokus saya sih biasanya. Oke, jadi kalau Mutia ini ketika melihat perilaku yang anak cowok itu lakukan, terkadang merasa ingin ikut serta, tetapi ketika sedang mengerjakan tugas pasti merasa kesal ketika ada yang mengganggu. Oke, yang lain? Saya Bu. Oke, Fatima. Jadi setelah menonton video tadi itu, saya merasa bahwa mengganggu seseorang itu akan membuat kita untuk kehilangan fokus dan juga meskipun kita ingin memberikan perhatian, kadang-kadang itu membuat kita merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas Ibu. Oke, jadi kalau dari Fatima itu bahwa ketika ada teman yang mengganggu saat sedang berusaha untuk fokus pasti merasa terganggu. Terus kalau selalu diberikan perhatian terus-menerus, kadang-kadang itu membuat dia merasa sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Oke, terakhir Iva. Oke, jadi dari sini saya juga sering merasa terganggu ketika ada teman yang terus meminta perhatian atau berbicara saat saya ingin fokus seperti di video tadi. Nah terus walaupun saya berusaha sabar, itu pun pastinya tetap membuat saya frustasi dan juga sulit menyelesaikan pekerjaan rumah saya seperti itu. Oke, jadi Iva juga merasa sulit mengerjakan tugasnya ketika ada someone yang mengganggu ya. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan kalian video kedua dan sama ya halnya kalian akan menyimpulkan terkait video ini. Oke. Bagus tidak dua video yang ditayangkan tadi? Bagus. Oke, menarik ya. Seru. Oke. Selanjutnya setelah kalian menonton video tadi, apa yang dapat kalian petik atau dari video tersebut? Saya Bu. Oke, Fatima. Jadi dari video tadi Ibu, saya sadar bahwa perilaku saya kepada teman-teman itu seperti mengganggu atau berbicara kasar, membuat mereka tidak nyaman sehingga mereka semua pasti akan mengingat sama saya Ibu, dan itu membuat diri saya menjadi kesepian karena tidak mempunyai teman. Oke, bagus ya. Selanjutnya? Saya Bu. Oke, ya. Oke. Nggak salah. Oke, silakan. Tapi Bu, jadi sampai sama tadi minum Fatim, kalau saya berbicara kasarku teman-teman jadi tidak mau dekat lagi. Dan dia bilang ya, Jadi deh, punya serius lah. Ah. Dan kalau saya Ibu hampir sama dengan Fatim tadi, kalau saya berbicara kasar, teman-teman itu jadi tidak mendekat lagi. Jadi saya merasa mereka itu mulai menjauh dan itu membuat saya merasa sendirian itu.
Oke, jadi hampir sama ya dengan Fatima. Oke, selanjutnya. Saya Bu, Oke, Alia. saya sadar Bu setelah menonton video itu kalau berbicara kasar membuat teman-teman itu akan sakit hati dan menjauh. Itu membuat saya merasa kesepian dan merenung tentang pentingnya cara saya itu berkomunikasi dengan baik dengan teman. Oke, luar biasa. Yang terakhir. Saya Bu, kalau saya juga merasa kalau saya sering menggunakan kata-kata kasar itu katanya teman-teman jadi menjauh dan itu membuat saya merasa kesepian. Jadi saya sadar betapa pentingnya berbicara dengan baik. Oke, jadi kalian berempat ini sudah sadar bahwa perilaku mengganggu, bahkan berbicara kasar ini akan membuat teman-teman kalian tidak nyaman, bahkan akan menjauhi kalian. Dan perasaan yang kalian rasakan itu adalah kesepian dan merasa ditinggalkan atau dikucilkan oleh orang lain, bahkan teman-teman kalian. Oke, luar biasa pemahaman kalian terkait video yang sudah saya tayangkan. Kalian hebat. Jika kira-kira setelah menonton model yang dipaparkan melalui video tadi, solusi apa yang ingin kalian capai atau langkah apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi masalah ini? Saya Bu, Oke, silakan. saya akan mulai untuk menghargai ruang pribadi teman, tidak mengganggu saat mereka bekerja atau belajar, dan memperbaiki cara saya berbicara agar tidak menyakiti mereka, terutama perasaan mereka. Jadi saya ingin lebih sadar akan dampak dari tindakan saya terhadap teman. Oke, jadi Alia ini akan menghargai ruang pribadi temannya, tidak mengganggu saat mereka melakukan pekerjaan, dan bahkan memperbaiki cara bicara agar tidak menyakiti perasaan mereka dan lebih sadar terhadap tindakan yang telah Alia lakukan. Oke, selanjutnya. Saya Bu. Oke, Iva. Oke, jadi kalau saya ingin berhenti mengganggu teman saat mereka bekerja dan juga lebih berhati-hati dalam berbicara. Nah, tentunya di sini saya akan berusaha lebih sadar akan perasaan teman-teman saya. Oke, luar biasa. Jadi Arifa ini sudah paham dampak dari perilaku mengganggu yang biasa dilakukan dan akan merubahnya dengan perilaku yang lebih baik, seperti tidak mengganggu dan tidak berbicara kasar dengan teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya. Saya Oke, Fatima. Jadi langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi masalah ini Bu, saya akan berkomitmen atau berjanji pada diri saya untuk tidak mengganggu teman saat mereka fokus, atau saya akan berusaha untuk berbicara dengan lebih sopan, lebih baik kepada mereka, dan menghindari kata-kata yang kasar, dan juga saya akan lebih memperhatikan perasaan teman-teman saya Ibu. Oke, jadi Fatima ini akan lebih menghargai perasaan temannya dengan tidak berbicara kasar, lalu tidak akan mengganggu temannya, akan merubah dengan sikap yang lebih baik. Oke, yang terakhir. Baik Bu, kalau saya akan mencoba untuk tidak bercanda terlalu berlebihan dan memberikan ruang lebih pada teman-teman yang sedang belajar. Jadi saya ingin menjadi lebih sadar Bu tentang efek dari kata-kata dan tindakan yang saya lakukan. Oke, luar biasa. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa ya. Saya mengapresiasi keinginan kalian. Jadi setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk memperbaiki diri seperti yang telah kalian sebutkan tadi adalah bentuk keberanian dan kemajuan, terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kalian, karena perubahan positif dimulai dari diri sendiri. Saya percaya kalian semua memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat perbedaan di lingkungan kalian. Oke, apakah ada yang kalian ingin tanyakan? Kami rasa sudah cukup Ibu. Oke, jadi sudah cukup ya. Oke, selanjutnya saya akan membagikan kalian LKPD dan evaluasi. Nanti kalian kerjakan di rumah. Saya tunggu kalian di ruang BK untuk mengumpulkannya ya. Baik Baik, Bu. Ibu. Oke, baik, sebelum menutup kegiatan konseling ini, karena berhubung waktunya sudah mau terpenuhi, saya mau kalian berbagi pengalaman kalian setelah mengikuti konseling kelompok ini. Saya dulu. Oke, silakan Fatima. Jadi melalui sesi konseling ini, saya menyadari bahwa perilaku mengganggu saya bisa membuat teman-teman itu menjadi tidak nyaman dan akhirnya mereka menjauh Ibu. Dan juga saya ingin mulai berbicara lebih baik dan tidak menggunakan kata-kata kasar ketika berhadapan dengan teman-teman maupun orang lain Bu. Oke, luar biasa. Yang lain? Saya Bu, Oke. jadi saya merasa lebih sadar Bu akan dampak dari bercanda berlebihan atau berbicara kasar. Nah, saya juga akan mencoba untuk lebih menghormati teman yang sedang belajar dan memperbaiki cara berkomunikasi. Oke, luar biasa. Selanjutnya? Saya Bu, Oke.
Setelah saya mengikuti konseling ini, saya jadi lebih paham Bu tentang perilaku mengganggu ini membuat teman-teman pasti akan merasa terganggu dan akan menjauhi saya jika saya akan sering mengganggu mereka. Jadi saya ingin mulai untuk berbicara lebih baik dan menghargai mereka dan tidak mengganggu mereka saat sedang belajar. Luar biasa. Yang terakhir, Jadi setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya sadar bahwa perilaku mengganggu saya itu membuat suasana kelas tidak nyaman. Jadi saya akan berusaha untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan juga tidak mengganggu teman saat mereka bekerja. oke, jadi yang dapat saya simpulkan bahwa setelah melalui sesi konseling kelompok kita ini pada hari ini, kalian berempat ini sadar bahwa perilaku mengganggu ini adalah perilaku yang tidak baik untuk dilakukan, apalagi ini akan berdampak pada hubungan sosial kalian, terutama dengan teman maupun dengan guru. Kalian juga akan merasa tertinggal karena tidak pernah memperhatikan pembelajaran ketika guru kalian sedang melakukan proses belajar mengajar. Oke, baik, sebelum kita tutup kegiatan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dan kesediaan kalian untuk mengikuti sesi konseling kelompok ini dari awal hingga selesai. Saya sangat menghargai, semoga bermanfaat dan saya menutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.